Annyeonghaseyo. Halo teman-teman sekalian. Kabar baik bukan? Seperti biasanya, pada kesempatan kali ini pun kita akan belajar mengenai dua tata bahasa yang baru. Yang pertama adalah mengenai eumyeon dan yang kedua adalah mengenai akhiran semnika dan semnida. Apakah keduanya itu? Kapan digunakan dan bagaimana cara menggunakannya? Simaklah penjelasan berikut ini. Kita pelajari terlebih dahulu tentang eumyeon ya. Eumyeon adalah akhiran penghubung dua kalimat. Digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat dua. Sehingga struktur kalimatnya menjadi kalimat satu, eumyeon, kalimat dua. Eumyeon ini digunakan untuk menyatakan bahwa kalimat satu atau kalimat yang dilekati dengan myeon merupakan syarat terjadinya kalimat dua atau kalimat belakang. Dalam bahasa Indonesia, ungkapan eumyeon ini diterjemahkan dengan ungkapan jika titik-titik-titik-titik atau kalau titik-titik-titik-titik dan lain sebagainya. Ungkapan eumyeon dilekatkan pada kata kerja atau kata sifat. Bagaimanakah cara mengaplikasikannya? Jika akar kata kerja atau kata sifat tersebut berakhiran dengan vokal atau konsonan real atau huruf mati L, maka yang dilekatkan di akar kata tersebut adalah myeon. Mari kita lihat contohnya. Manada menjadi manamyeon jika bertemu. Mandelda menjadi mandelmyeon kalau membuat. Kemudian, jika akar kata tersebut berakhiran dengan konsonan selain real, maka akhiran hubung yang harus dilekatkan adalah eumyeon. Sebagai contoh, batta menjadi bademyeon seandainya menerima. Dan anta menjadi anjemyeon kalau duduk. Kemudian ada satu hal yang harus diperhatikan juga. Ketika ungkapan ini dilekatkan pada kata yang bentuk akarnya berakhiran dengan biep, seperti 춥다 dingin, 덥다 panas, 맵다 pedas, dan lain sebagainya, maka pertama-tama yang harus dilakukan adalah melesapkan terlebih dahulu huruf biep tersebut. Setelah melesapkan biep, kemudian kita tambahkan u, dan baru setelah itu kita lekatkan myeon di belakangnya. Untuk lebih jelasnya, cermatilah contoh berikut. Dingin atau 춥다 kita ubah menjadi 추우면 kalau dingin. Bagaimana dengan 덥다 panas? Ya, menjadi 더우면 jika panas. Dan 맵다 pedas menjadi 매우면 kalau pedas. Bagaimana penerapan eumyeon dalam kalimat? Mari kita coba menerjemahkan kalimat-kalimat berikut ini. Kalau panas, hidupkanlah AC-nya. 더우면 에어컨을 켜세요. Kalau terserang flu, pergilah ke dokter penyakit dalam. 감기에 걸리면 내과에 가보세요. Jika makanannya pedas, tolong katakan ya. 음식이 매우면 말씀하세요. Kalau Anda minum obat, nanti akan membaik. Minumlah obat ini. 약을 먹으면 괜찮아질 거예요. 이 약을 드세요. Selanjutnya, dengarkanlah percakapan pendek berikut ini. 아이가 어제부터 열이 많이 나요. 아이가 아프면 소아과에 가보세요. Apa isi percakapan tadi? Ya, pembicara pertama menceritakan kepada lawan bicaranya mengenai anaknya yang sejak kemarin demam. Kemudian apa yang dikatakan oleh lawan bicaranya? Betul sekali. Dia bilang kalau anakmu sakit, maka bawalah ke dokter anak. Percakapan selanjutnya. 사무실이 춥네요. Ruang kantornya dingin ya. 추우면 문을 닫을까요? Kalau dingin, bagaimana kalau pintunya kita tutup saja?
Selanjutnya, kita akan belajar tata bahasa kedua, yaitu mengenai akhiran semnika dan semnida. Akhiran ini merupakan akhiran yang dilekatkan pada akar kata kerja atau kata sifat yang berfungsi untuk membuat kalimat menjadi bentuk sopan dan formal. Biasanya digunakan ketika bertanya atau menjelaskan mengenai suatu hal pada kondisi yang formal, seperti di sebuah rapat, presentasi, penyampaian laporan, dan lain sebagainya. Semnika atau biepnika adalah akhiran penanda kalimat tanya formal, dan biemnida dan semnida merupakan akhiran penanda kalimat berita atau pernyataan. Bentuk biepnika dan biepnida dilekatkan pada akar kata kerja atau kata sifat yang diakhiri dengan vokal atau konsonan real. Sebagai contoh, manada bertemu menjadi manamnika, manamnida. Salda tinggal menjadi samnika dan samnida. Ya, untuk yang berakhiran dengan real atau huruf L mati, maka real atau huruf L tersebut harus dilesapkan terlebih dahulu. Kemudian, semnika dan semnida dilekatkan pada akar kata kerja atau kata sifat yang berakhiran dengan konsonan kecuali konsonan real. Misalnya, mokta, makan, menjadi moksemnika, moksemnida. Kemudian, topta, panas, menjadi topsemnika, topsemnida. Jika yang dilekati adalah kata benda, maka akhiran formal bentuk tanya yang digunakan adalah imnika dan akhiran bentuk pernyataan formal yang digunakan adalah imnida. Misalnya, 회사원 menjadi 회사원 imnika, apakah seorang karyawan? 회사원입니다, seorang karyawan. 의사 menjadi 의사입니까? 의사입니다. Mari kita coba terjemahkan kalimat berikut ini dalam bentuk formal. Kampung halaman saya adalah Bandung. 제 고향은 반둥입니다. Beliau itu adalah bos kami. 저분이 우리 사장님입니다. Bapak manajer, apakah Bapak sudah makan? 과장님, 식사하셨습니까? Saya akan menyampaikan jadwal pertemuan berikutnya. 다음 회의 일정을 말씀드리겠습니다. Sebetulnya, apa bedanya akhiran kalimat bentuk ayo, oyo dengan semnika dan semnida? Ya, ayo dan oyo biasa digunakan oleh sesama keluarga atau orang yang hubungannya dekat. Sedangkan seperti yang tadi sudah disebutkan, semnika dan semnida digunakan dalam suasana resmi atau saat berbicara dengan orang yang pertama kali ditemui. Silahkan perhatikan kalimat berikut. 리안 씨, 주말에 뭐 했어요? Rihan, apa yang kamu lakukan akhir minggu lalu? 엄마, 언제 장을 보실 거예요? Ibu, kapan mau belanja? Dua kalimat tadi menggunakan ayo dan oyo. Mengapa demikian? Ya, betul sekali. Karena percakapan tersebut terjadi dalam suasana informal dan dilakukan oleh dua orang yang sudah dekat. Yang pertama antara Rihan dengan temannya, sedangkan yang kedua percakapan antara seseorang dengan ibunya. Bandingkan dengan kalimat berikut. 처음 뵙겠습니다. 제 이름은 사리입니다. 제 고향은 반둥입니다. Kedua kalimat tadi menggunakan bentuk formal imnida. Mengapa demikian? Ya, betul sekali. Karena kalimat tersebut diucapkan oleh Sari kepada orang yang baru saja dikenalnya. Mari kita dengarkan percakapan pendek berikut ini. 어떻게 오셨습니까? 감기에 걸려서 왔습니다. Percakapan tadi menggunakan
semnida dan semnika. Mengapa ya? Ya, karena percakapan ini terjadi dalam suasana formal antara seorang dokter atau perawat dengan pasien yang tidak memiliki hubungan yang dekat. Dalam kasus tadi, dokter atau perawat menanyakan tujuan kedatangan pasien. Kemudian pasien menjelaskan bahwa dia datang karena sakit flu. 어디가 아픕니까? Bagian mana yang sakit? 머리가 아프고 열이 납니다. Saya sakit kepala dan merasa demam. Sekarang Anda sudah bisa membedakan bentuk ayo, oyo dengan semnida dan semnika, bukan? Teman-teman, demikianlah pelajaran kita kali ini. Sebelum kita tutup, mari kita review sebentar. Kata hubung eumyeon adalah bentuk yang digunakan untuk menunjukkan syarat. Dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan ungkapan seperti jika ... Kemudian akhiran semnika dan semnida adalah akhiran yang digunakan untuk membuat kalimat formal. Ya, 여러분, 한국에 오면 무엇을 하고 싶습니까? Apa yang ingin Anda sekalian lakukan setelah datang ke Korea? Sampai bertemu pada pelajaran selanjutnya.